Nama saya Sumastri dengan NIM 2203276. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit tentang materi perkecambahan dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan. Sebelumnya kita perkenalan dulu, kita membahas lebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan perkecambahan itu. Jadi teman-teman, perkecambahan atau germination adalah proses keluarnya embrio dari biji untuk membentuk tanaman baru. Jadi pada komoditas kelapa sawit ini, bijinya itu kan bertekstur memiliki kulit yang sangat keras dan memiliki masa dormonasi yang panjang, jadi tidak langsung tumbuh dan juga tidak langsung tumbuh setelah dipanen gitu. Karena itulah biji sawit harus melalui proses perlakuan pre-generation treatment agar bisa berkecambah secara baik. Jadi karena biji dari kelapa sawit itu keras, jadi membutuhkan tahapan-tahapan yang lebih lagi dalam proses perkecambahan ini, supaya proses perkecambahan itu berjalan dengan baik. Jadi ada beberapa tahapan-tahapannya lagi. Adapun tujuan dari perkecambahan yang pertama itu mematahkan dormansi biji sawit. Itu artinya membangun biji dari kondisi tidur. Kemudian merangsang aktivitas fisiologis di dalam embrio, itu respirasi dan juga metabolisme. Jadi tujuannya itu untuk merangsang aktivitas dari fisiologisnya. Kemudian menumbuhkan radikula. Radikula itu akar ya teman-teman. Radikula itu akar lembaga dan juga plumula atau tunas dari lembaga dengan sempurna. Yang tujuan yang terakhir itu untuk menyiapkan kecambah yang sehat dan juga seragam untuk ditanam di pembibitan. Jadi tentu tujuan dari kecambah itu adalah agar menghasilkan bibit yang baik, seperti itu kan. Jadi dengan lancarnya segala tahapan-tahapan di perkecambahan itu juga menentukan hasil dari bibit untuk kelapa sawit tersebut. Jadi selanjutnya mari kita memasuki tahapan-tahapan pada proses perkecambahan untuk komoditas kelapa sawit. Tahapan yang pertama yaitu pemisahan biji dari daging buah dan juga seleksi. Yang tahapannya prosesnya itu yang pertama itu ada perontokan buah dari janjangnya, kemudian perontokan buah dari janjangnya. Jadi buah atau tandan buah segar itu dirontokkan dari janjangnya, dipisahkan, kemudian direndam, dilakukan perendaman buah ke dalam air. Jadi buah yang sudah dirontokkan dari janjangnya kemudian direndam ke dalam air. Jadi tujuan proses perendaman ini diperlukan agar daging dari buah kelapa sawit tersebut mengalami pembusukan, sehingga untuk mempermudah pelepasan daging buah dengan bijinya. Selanjutnya itu pemisahan biji dari sabutnya. Kemudian biji dikeringkan sebelum penyimpanan awal. Terakhir, seleksi biji kelapa sawit. Jadi biji kelapa sawit itu dikategorikan berdasarkan ukuran fisiknya. Kenapa? Karena hal ini tuh perlu dilakukan untuk menentukan waktu perkecambahan berdasarkan ukuran biji. Kemudian selain itu juga diperlukan menyeleksi biji itu untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan juga seragam. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu penyimpanan awal, di mana biji disimpan dalam karung atau plastik berongga di suhu terbuka sekitar 18 sampai 22 derajat Celcius. Kemudian membantu menjaga kelembapan pada biji kelapa sawitnya. Kemudian
bertujuan untuk menghindari pertumbuhan jamur pada biji kelapa sawit. Jadi tahap yang kedua itu kan adalah penyimpanan awal. Bijinya itu disimpan di suhu 18 sampai 27 derajat Celcius. Tujuannya itu agar terhindar dari jamur, agar menjaga kelembapan dari si biji sawit tersebut, kayak gitu kan. Kemudian menyamakan tingkat kematangan dan juga menyiapkan biji untuk proses pematahan dormansi. Kemudian tambahkan bahwa sirkulasi udara harus baik dan biji disimpan di karung goni, bukan pada plastik yang tertutup ya teman-teman. Dan juga tujuannya apa? Balik lagi, tujuannya itu untuk agar supaya biji kelapa sawit itu tidak terkena serangan dari jamur. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pematahan dormansi, heat treatment atau pre-generation, dimana tahapan itu yang tahapan 3 itu terdiri dari proses yang pertama itu adalah biji dimasukkan ke dalam plastik berongga sebelum diproses selanjutnya. Kemudian biji dimasukkan ke dalam air selama 7 hari. Kemudian biji dimasukkan ke ruang pemanas dengan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius dan dengan kelembapan 60 sampai 70 derajat Celcius. Jadi pematahan dorminasi itu mulai dari biji yang dimasukkan ke dalam plastik berongga, kemudian setelah dimasukkan ke dalam plastik berongga, setelah dimasukkan ke plastik berongga, biji direndam selama 7 hari, kemudian dimasukkan ke dalam ruang pemanas dan mengatur suhunya itu sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 70 derajat Celcius dalam waktu 60 sampai 80 hari, tergantung pada varietas bijinya. Kemudian biji kelapa sawit setiap 7 hari dikeluarkan dari ruang pemanas untuk diangin-anginkan selama 1-2 jam dan disiram untuk meningkatkan kadar airnya, lalu dikembalikan ke ruang pemanas. Jadi setiap di dalam ruang pemanas itu, setiap sudah 7 hari berada di ruang pemanas itu, bijinya itu dikeluarkan dari ruang pemanas, kemudian dijemur atau diangin-anginkan. Setelah itu disiram lagi dengan air untuk menjaga kadar air pada bijinya. Kemudian setelah disiram air, dimasukkanlah lagi ke dalam ruang pemanas. Kemudian selama proses ini enzim-enzim dormanasi diaktifkan, kulit biji lunak dan embrio mulai aktif bernapas. Jadi suhunya itu tidak boleh lebih dari 42 derajat Celcius karena mengakibatkan embrio mati. Dan jika terlalu rendah, jika suhunya itu kurang dari 35 derajat Celcius, itu mengakibatkan dorminansinya itu pecah. Selanjutnya tahap yang keempat itu ada pendinginan dan juga perendaman atau cooling. Jadi setelah pemanasan selesai, biji didiamkan selama 5 hari pada suhu ruang minus 25 derajat Celcius. Kenapa setelah dari ruang pemanas dikeluarkan kemudian didiamkan di suhu dengan ukuran minus 25 derajat Celcius itu untuk memberikan waktu bagi si embrio ini untuk menyesuaikan diri pada suhu lingkungannya, kayak gitu. Jadi suhu ruangnya itu emang sudah diatur sebesar minus 25 derajat Celcius, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, karena itu untuk membuat si embrio ini bersosialisasi dengan suhu lingkungannya.
Kemudian biji direndam dalam air bersih selama 4 hari. Selama 4 hari itu biji itu direndam, tapi setiap harinya airnya diganti ya teman-teman. Tujuan dari biji direndam itu adalah mengisi kembali air yang hilang selama pemanasan, kemudian mengaktifkan enzim dan mempercepat perkecambahan. Jadi setelah perendaman selesai, biji ditiriskan selama 24 jam sebelum masuk ke tahap inkubasi agar tidak terlalu basah. Karena kalau terlalu basah itu dapat menyebabkan pertumbuhan jamur. Tahap yang kelima yaitu inkubasi atau inkubasi perkecambahan atau germination room, di mana biji itu diletakkan di kotak yang steril gitu teman-teman. Kemudian setelah itu diletakkan di suhu ruangan sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapannya itu 80 sampai 90 derajat Celcius. Dalam waktu itu 30 sampai 40 hari hingga radikulasinya itu muncul. Jadi pada tahap inkubasi ini sudah bisa menjamin 80 sampai 90% itu biji berkecambah. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap ke-6 yaitu seleksi kecambah. Jadi kecambahnya itu dipilih berdasarkan kriteria, di mana kriterianya itu ada akar atau radikulanya itu sekitar panjang itu kurang lebih 2 sampai 3 cm. Kemudian plumula atau tunasnya itu mulai keluar dan tegak lurus serta tidak ada jamur ataupun cacat. Jadi apabila sudah masuk ke tahap yang terakhir yaitu seleksi kecambah, jika kriterianya itu tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, maka kecambah tersebut gagal untuk masuk untuk ditanam di lahan karena kecambah tersebut itu tidak lulus seleksi, tidak lulus kriteria yang sudah ditetapkan. Misalnya seperti akarnya itu kurang dari 2 sampai 3 cm, kemudian tunasnya itu tidak tegak lurus, kemudian bahkan yang lebih parahnya lagi itu pada kecambah itu muncul cacat ataupun terdapat jamur. Jadi itu tentu saja tidak lulus seleksi dan tidak dilanjutkan tidak ditanam di lahan, karena jika dilanjutkan itu dapat merusak tanaman. Jadi terdapat ciri-ciri kecambah kelapa sawit yang baik. Yang pertama itu ada akar lembaga atau radikula, itu dia harus putih bersih, panjang sekitar 2 sampai 3 cm, lurus dan juga kuat. Kemudian ada tunas lembaga atau plumula, itu mulai muncul, ujungnya berwarna kekuningan. Kemudian warna kecambahnya itu putih krim, tidak berjamur atau busuk keras tapi lentur. Selanjutnya teksturnya itu keras, kadar airnya itu kurang lebih 12 sampai 15%, jadi tidak terlalu kering. Jadi dalam proses tanaman kelapa sawit itu dimulai dari penyerbukan, kemudian masuk ke perkecambahan, itu semua tahapan-tahapan tersebut itu untuk menentukan bagaimana akhir dari buah yang akan dipanen nantinya. Makanya tahapan awal itu bagus, bertahap, maka akan menghasilkan buah yang baik juga gitu. Jadi dengan saling menjaga dengan menjaga setiap tahapannya itu mampu menghasilkan buah yang baik juga. Maka perbaikilah tahapan-tahapan awalnya agar mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya mari kita memasuki tahapan-tahapan pada proses perkecambahan untuk komoditas kelapa sawit. Tahapan yang pertama yaitu pemisahan biji dari daging buah dan juga seleksi.
tahapannya, prosesnya itu yang pertama itu ada perontokan buah dari janjangnya, kemudian perontokan buah dari janjangnya. Jadi buah atau tandan buah segar itu dirontokkan dari janjangnya, dipisahkan, kemudian direndam, dilakukan perendaman buah ke dalam air. Jadi buah yang sudah dirontokkan dari janjangnya kemudian direndam ke dalam air. Jadi tujuan proses perendaman ini diperlukan agar daging dari buah kelapa sawit tersebut mengalami pembusukan, sehingga mempermudah pelepasan daging buah dengan bijinya. Selanjutnya itu pemisahan biji dari sabutnya. Kemudian biji dikeringkan sebelum penyimpanan awal. Terakhir, seleksi biji kelapa sawit. Jadi, biji kelapa sawit itu dikategorikan berdasarkan ukuran fisiknya. Kenapa? Karena hal ini tuh perlu dilakukan untuk menentukan waktu perkecambahan berdasarkan ukuran biji. Kemudian selain itu juga diperlukan menyeleksi biji itu untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan juga seragam. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu penyimpanan awal, di mana biji disimpan dalam karung atau plastik berongga di suhu terbuka sekitar 18 sampai 22 derajat Celcius. Kemudian membantu menjaga kelembapan pada biji kelapa sawitnya. Kemudian bertujuan untuk menghindari pertumbuhan jamur pada biji kelapa sawit. Jadi tahap yang kedua itu kan adalah penyimpanan awal. Bijinya itu disimpan di suhu 18 sampai 27 derajat Celcius. Tujuannya itu agar terhindar dari jamur, agar menjaga kelembapan dari si biji sawit tersebut, kayak gitu kan. Kemudian menyamakan tingkat kematangan dan juga menyiapkan biji untuk proses pematahan dormansi. Kemudian tambahkan bahwa sirkulasi udara harus baik dan biji disimpan di karung goni, bukan pada plastik yang tertutup ya teman-teman. Dan juga tujuannya apa? Balik lagi, tujuannya itu untuk agar supaya biji kelapa sawit itu tidak terkena serangan dari jamur. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pematahan dormansi, heat treatment atau pre-generation, di mana tahapan itu yang tahapan 3 itu terdiri dari proses yang pertama itu adalah biji dimasukkan ke dalam plastik berongga sebelum diproses selanjutnya. Kemudian biji dimasukkan ke dalam air selama 7 hari. Kemudian biji dimasukkan ke ruang pemanas dengan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius dan dengan kelembapan 60 sampai 70 derajat Celcius. Jadi pematahan dorminasi itu mulai dari biji yang dimasukkan ke dalam plastik berongga, kemudian setelah dimasukkan ke dalam plastik berongga, setelah dimasukkan ke plastik berongga, biji direndam selama 7 hari, kemudian dimasukkan ke dalam ruang pemanas dan mengatur suhunya itu sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 70 derajat Celcius dalam waktu 60 sampai 80 hari tergantung pada varietas bijinya. Kemudian biji kelapa sawit setiap 7 hari dikeluarkan dari ruang pemanas untuk diangin-anginkan selama 1-2 jam dan disiram untuk meningkatkan kadar airnya, lalu dikembalikan ke ruang pemanas. Jadi setiap di dalam ruang pemanas itu, setiap sudah 7 hari berada di ruang pemanas itu, bijinya itu dikeluarkan dari ruang pemanas, kemudian dijemur atau diangin-anginkan. Setelah itu disiram lagi dengan air untuk menjaga kadar air pada bijinya. Kemudian setelah disiram air,
dimasukkanlah lagi ke dalam ruang pemanas. Kemudian selama proses ini enzim-enzim dormanansi diaktifkan, kulit biji lunak dan embrio mulai aktif bernapas. Jadi suhunya itu tidak boleh lebih dari 42 derajat Celcius karena mengakibatkan embrio mati. Dan jika terlalu rendah, jika suhunya itu kurang dari 35 derajat Celcius, itu mengakibatkan dorminansinya itu pecah. Selanjutnya tahap yang keempat itu ada pendinginan dan juga perendaman atau cooling. Jadi setelah pemanasan selesai, biji didiamkan selama 5 hari pada suhu ruang minus 25 derajat Celcius. Kenapa setelah dari ruang pemanas dikeluarkan kemudian didiamkan di suhu dengan ukuran minus 25 derajat Celcius itu untuk memberikan waktu bagi si embrio ini untuk menyesuaikan diri pada suhu lingkungannya kayak gitu. Jadi suhu ruangnya itu emang sudah diatur sebesar minus 25 derajat Celcius, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena itu untuk membuat si embrio ini bersosialisasi dengan suhu lingkungannya. Kemudian biji direndam dalam air bersih selama 4 hari selama 4 hari itu biji itu direndam, tapi setiap harinya airnya diganti ya teman-teman. Tujuan dari biji direndam itu adalah mengisi kembali air yang hilang selama pemanasan, kemudian mengaktifkan enzim dan mempercepat perkecambahan. Jadi setelah perendaman selesai, biji ditiriskan selama 24 jam sebelum masuk ke tahap inkubasi agar tidak terlalu basah. Karena kalau terlalu basah itu dapat menyebabkan pertumbuhan jamur. Tahap yang kelima yaitu inkubasi atau inkubasi perkecambahan atau germination room, di mana biji itu diletakkan di kotak yang steril gitu teman-teman. Kemudian setelah itu diletakkan di suhu ruangan sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapannya itu 80 sampai 90 derajat Celcius. Dalam waktu itu 30 sampai 40 hari hingga radikulasinya itu muncul. Jadi pada tahap inkubasi ini sudah bisa menjamin 80 sampai 90% itu biji berkecambah. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap ke-6 yaitu seleksi kecambah. Jadi kecambahnya itu dipilih berdasarkan kriteria, di mana kriterianya itu ada akar atau radikulanya itu sekitar panjangnya itu kurang lebih 2 sampai 3 cm. Kemudian plumula atau tunasnya itu mulai keluar dan tegak lurus serta tidak ada jamur ataupun cacat. Jadi apabila sudah masuk ke tahap yang terakhir yaitu seleksi kecambah, jika kriterianya itu tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, maka kecambah tersebut gagal untuk masuk untuk ditanam di lahan karena kecambah tersebut itu tidak lulus seleksi, tidak lulus kriteria yang sudah ditetapkan. Misalnya seperti akarnya itu kurang dari 2 sampai 3 cm, kemudian tunasnya itu tidak tegak lurus, kemudian bahkan yang lebih parahnya lagi itu pada kecambah itu muncul cacat ataupun terdapat jamur. Jadi itu tentu saja tidak lulus seleksi dan tidak dilanjutkan tidak ditanam di lahan, karena jika dilanjutkan itu dapat merusak tanaman. Jadi terdapat ciri-ciri kecambah kelapa sawit yang baik. Yang pertama itu ada akar lembaga atau radikula
itu dia harus putih bersih, panjang sekitar 2-3 cm, lurus dan juga kuat. Kemudian ada tunas lembaga atau plumula, itu mulai muncul, ujungnya berwarna kekuningan. Kemudian warna kecambahnya itu putih krim, tidak berjamur atau busuk keras tapi lentur. Selanjutnya teksturnya itu keras, kadar airnya itu kurang lebih 12-15%, jadi tidak terlalu kering. Jadi dalam proses tanaman kelapa sawit itu dimulai dari penyerbukan, kemudian masuk ke perkecambahan, itu semua tahapan-tahapan tersebut itu untuk menentukan bagaimana akhir dari buah yang akan dipanen nantinya. Makanya tahapan awal itu bagus, bertahap, maka akan menghasilkan buah yang baik juga gitu. Jadi dengan saling menjaga tahapan-tahapan dengan menjaga setiap tahapannya itu mampu menghasilkan buah yang baik juga. Maka perbaikilah tahapan-tahapan awalnya agar mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya mari kita memasuki tahapan-tahapan pada proses perkecambahan untuk komoditas kelapa sawit. Tahapan yang pertama yaitu pemisahan biji dari daging buah dan juga seleksi. Yang tahapannya proses itu yang pertama itu ada perontokan buah dari janjangnya, kemudian perontokan buah dari janjangnya. Jadi buah atau tandan buah segar itu dirontokkan dari janjangnya, dipisahkan, kemudian dilakukan perendaman buah ke dalam air. Jadi buah yang sudah dirontokkan dari janjangnya kemudian direndam ke dalam air. Jadi tujuan proses perendaman ini diperlukan agar daging dari buah kelapa sawit tersebut mengalami pembusukan, sehingga mempermudah pelepasan daging buah dengan bijinya. Selanjutnya itu pemisahan biji dari sabutnya. Kemudian biji dikeringkan sebelum penyimpanan awal. Terakhir seleksi biji kelapa sawit. Jadi biji kelapa sawit itu dikategorikan berdasarkan ukuran fisiknya. Kenapa? Karena hal ini tuh perlu dilakukan untuk menentukan waktu perkecambahan berdasarkan ukuran biji. Kemudian selain itu juga diperlukan menyeleksi biji itu untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan juga seragam. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu penyimpanan awal, di mana biji disimpan dalam karung atau plastik berongga di suhu terbuka sekitar 18-22 derajat Celcius. Kemudian membantu menjaga kelembapan pada biji kelapa sawitnya. Kemudian bertujuan untuk menghindari pertumbuhan jamur pada biji kelapa sawit. Jadi tahap yang kedua itu kan adalah penyimpanan awal. Bijinya itu disimpan di suhu 18-27 derajat Celcius. Tujuannya itu agar terhindar dari jamur, agar menjaga kelembapan dari si biji sawit tersebut, kayak gitu kan. Kemudian menyamakan tingkat kematangan dan juga menyiapkan biji untuk proses pematahan dormansi. Kemudian tambahkan bahwa sirkulasi udara harus baik dan biji disimpan di karung goni, bukan pada plastik yang tertutup ya teman-teman. Dan juga tujuannya apa? Balik lagi tujuannya itu untuk agar supaya biji kelapa sawit itu tidak terkena serangan dari jamur. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pematahan dormansi, heat treatment atau pre-generation, di mana
tahapan itu yang tahapan 3 itu terdiri dari proses yang pertama itu adalah biji dimasukkan ke dalam plastik berongga sebelum diproses selanjutnya. Kemudian biji dimasukkan ke dalam air selama 7 hari. Kemudian biji dimasukkan ke ruang pemanas dengan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius dan dengan kelembapan 60 sampai 70 derajat Celcius. Jadi pematahan germinasi itu mulai dari biji yang dimasukkan ke dalam plastik berongga, kemudian setelah dimasukkan dalam plastik berongga, setelah dimasukkan ke plastik berongga, biji direndam selama 7 hari, kemudian dimasukkan ke dalam ruang pemanas dan mengatur suhunya itu sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 70 derajat Celcius dalam waktu 60 sampai 80 hari tergantung pada varietas bijinya. Kemudian biji kelapa sawit setiap 7 hari dikeluarkan dari ruang pemanas untuk diangin-anginkan selama 1-2 jam dan disiram untuk meningkatkan kadar airnya lalu dikembalikan ke ruang pemanas. Jadi setiap di dalam ruang pemanas itu setiap sudah 7 hari berada di ruang pemanas itu bijinya itu dikeluarkan dari ruang pemanas, kemudian dijemur atau diangin-anginkan. Setelah itu disiram lagi dengan air untuk menjaga kadar air pada bijinya. Kemudian setelah disiram air dimasukkanlah lagi ke dalam ruang pemanas. Kemudian selama proses ini enzim-enzim dormanasi diaktifkan, kulit biji lunak dan embrio mulai aktif bernapas. Jadi suhunya itu tidak boleh lebih dari 42 derajat Celcius karena mengakibatkan embrio mati. Dan jika terlalu rendah, jika suhunya itu kurang dari 35 derajat Celcius, itu mengakibatkan dorminansinya itu pecah. Selanjutnya tahap yang keempat itu ada pendinginan dan juga perendaman atau cooling. Jadi setelah pemanasan selesai, biji didiamkan selama 5 hari pada suhu ruang minus 25 derajat Celcius. Kenapa setelah dari ruang pemanas dikeluarkan kemudian didiamkan di suhu dengan ukuran minus 25 derajat Celcius itu untuk memberikan waktu bagi si embrio ini untuk menyesuaikan diri pada suhu lingkungannya kayak gitu. Jadi suhu ruangnya itu emang sudah diatur sebesar minus 25 derajat Celcius, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena itu untuk membuat si embrio ini bersosialisasi dengan suhu lingkungannya. Kemudian biji direndam dalam air bersih selama 4 hari. Selama 4 hari itu biji itu direndam, tapi setiap harinya airnya diganti ya teman-teman. Tujuan dari biji direndam itu adalah mengisi kembali air yang hilang selama pemanasan, kemudian mengaktifkan enzim dan mempercepat perkecambahan. Jadi setelah perendaman selesai, biji ditiriskan selama 24 jam sebelum masuk ke tahap inkubasi agar tidak terlalu basah. Karena kalau terlalu basah itu dapat menyebabkan pertumbuhan jamur. Tahap yang kelima yaitu inkubasi atau inkubasi perkecambahan atau germination room, di mana biji itu diletakkan di kotak yang steril gitu teman-teman. Kemudian setelah itu diletakkan di suhu ruangan sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapannya itu 80 sampai 90 derajat Celcius. Dalam waktu itu 30 sampai 40 hari hingga radikulasinya itu muncul. Jadi pada tahap inkubasi ini sudah bisa menjamin
80 sampai 90% itu biji berkecambah. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap ke-6, yaitu seleksi kecambah. Jadi kecambahnya itu dipilih berdasarkan kriteria, di mana kriterianya itu ada akar atau radikulanya itu sekitar panjangnya itu kurang lebih 2 sampai 3 cm. Kemudian plumula atau tunasnya itu mulai keluar dan tegak lurus, serta tidak ada jamur ataupun cacat. Jadi apabila sudah masuk ke tahap yang terakhir yaitu seleksi kecambah, jika kriterianya itu tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, maka kecambah tersebut gagal untuk masuk ke untuk ditanam di lahan, karena kecambah tersebut itu tidak lulus seleksi, tidak lulus kriteria yang sudah ditetapkan. Misalnya seperti akarnya itu kurang dari 2 sampai 3 cm, kemudian tunasnya itu tidak tegak lurus, kemudian bahkan yang lebih parahnya lagi itu pada kecambah itu muncul cacat ataupun terdapat jamur. Jadi itu tentu saja tidak lulus seleksi dan tidak dilanjutkan tidak ditanam di lahan, karena jika dilanjutkan itu dapat merusak tanaman. Jadi terdapat ciri-ciri kecambah kelapa sawit yang baik. Yang pertama itu ada akar lembaga atau radikula, itu dia harus putih bersih, panjang sekitar 2-3 cm, lurus dan juga kuat. Kemudian ada tunas lembaga atau plumula, itu mulai muncul, ujungnya berwarna kekuningan. Kemudian warna kecambahnya itu putih krim, tidak berjamur atau busuk keras tapi lentur. Selanjutnya teksturnya itu keras, kadar airnya itu kurang lebih 12-15%, jadi tidak terlalu kering. Jadi dalam proses tanaman kelapa sawit itu dimulai dari penyerbukan, kemudian masuk ke perkecambahan, itu semua tahapan-tahapan tersebut itu untuk menentukan bagaimana akhir dari buah yang akan dipanen nantinya. Makanya tahapan awal itu bagus, bertahap, maka akan menghasilkan buah yang baik juga gitu. Jadi dengan saling menjaga tahapan-tahapan dengan menjaga setiap tahapannya itu mampu menghasilkan buah yang baik juga. Maka perbaikilah tahapan-tahapan awalnya agar mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya mari kita memasuki tahapan-tahapan pada proses perkecambahan untuk komoditas kelapa sawit. Tahapan yang pertama yaitu pemisahan biji dari daging buah dan juga seleksi. Yang tahapannya proses itu yang pertama itu ada perontokan buah dari janjangnya, kemudian perontokan buah dari janjangnya. Jadi buah atau tandan buah segar itu dirontokkan dari janjangnya, dipisahkan, kemudian dilakukan perendaman buah ke dalam air. Jadi buah yang sudah dirontokkan dari janjangnya kemudian direndam ke dalam air. Jadi tujuan proses perendaman ini diperlukan agar daging dari buah kelapa sawit tersebut mengalami pembusukan, sehingga mempermudah pelepasan daging buah dengan bijinya. Selanjutnya itu pemisahan biji dari sabutnya. Kemudian biji dikeringkan sebelum penyimpanan awal. Terakhir seleksi biji kelapa sawit. Jadi biji kelapa sawit itu dikategorikan berdasarkan ukuran fisiknya. Kenapa? Karena hal ini tuh perlu dilakukan untuk menentukan waktu perkecambahan berdasarkan ukuran biji. Kemudian selain itu juga diperlukan menyeleksi biji itu untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan juga seragam.
Selanjutnya tahap yang kedua yaitu penyimpanan awal, di mana biji disimpan dalam karung atau plastik berongga di suhu terbuka sekitar 18 sampai 22 derajat Celcius. Kemudian membantu menjaga kelembapan pada biji kelapa sawitnya. Kemudian bertujuan untuk menghindari pertumbuhan jamur pada biji kelapa sawit. Jadi tahap yang kedua itu kan adalah penyimpanan awal. Bijinya itu disimpan di suhu 18 sampai 27 derajat Celcius. Tujuannya itu agar terhindar dari jamur, agar menjaga kelembapan dari si biji sawit tersebut, kayak gitu kan. Kemudian menyamakan tingkat kematangan dan juga menyiapkan biji untuk proses pematahan dormansi. Kemudian tambahkan bahwa sirkulasi udara harus baik dan biji disimpan di karung goni, bukan pada plastik yang tertutup ya teman-teman. Dan juga tujuannya apa? Balik lagi, tujuannya itu untuk agar supaya biji kelapa sawit itu tidak terkena serangan dari jamur. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pematahan dormansi, heat treatment atau pre-generation, dimana tahapan itu yang tahapan 3 itu terdiri dari proses yang pertama itu adalah biji dimasukkan ke dalam plastik berongga sebelum diproses selanjutnya. Kemudian biji dimasukkan ke dalam air selama 7 hari. Kemudian biji dimasukkan ke ruang pemanas dengan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius dan dengan kelembapan 60 sampai 70 derajat Celcius. Jadi pematahan dorminasi itu mulai dari biji yang dimasukkan ke dalam plastik berongga, kemudian setelah dimasukkan ke dalam plastik berongga, setelah dimasukkan ke plastik berongga, biji direndam selama 7 hari, kemudian dimasukkan ke dalam ruang pemanas dan mengatur suhunya itu sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 70 derajat Celcius dalam waktu 60 sampai 80 hari tergantung pada varietas bijinya. Kemudian biji kelapa sawit setiap 7 hari dikeluarkan dari ruang pemanas untuk diangin-anginkan selama 1-2 jam dan disiram untuk meningkatkan kadar airnya, lalu dikembalikan ke ruang pemanas. Jadi setiap di dalam ruang pemanas itu, setiap sudah 7 hari berada di ruang pemanas itu, bijinya itu dikeluarkan dari ruang pemanas, kemudian dijemur atau diangin-anginkan. Setelah itu disiram lagi dengan air untuk menjaga kadar air pada bijinya. Kemudian setelah disiram air, dimasukkanlah lagi ke dalam ruang pemanas. Kemudian selama proses ini enzim-enzim dormanasi diaktifkan, kulit biji lunak dan embrio mulai aktif bernapas. Jadi suhunya itu tidak boleh lebih dari 42 derajat Celcius karena mengakibatkan embrio mati. Dan jika terlalu rendah, jika suhunya itu kurang dari 35 derajat Celcius, itu mengakibatkan dorminansinya itu pecah. Selanjutnya tahap yang keempat itu ada pendinginan dan juga perendaman atau cooling. Jadi setelah pemanasan selesai, biji didiamkan selama 5 hari pada suhu ruang minus 25 derajat Celcius. Kenapa setelah dari ruang pemanas dikeluarkan kemudian didiamkan di suhu dengan ukuran minus 25 derajat Celcius itu untuk memberikan waktu bagi si embrio ini untuk
menyesuaikan diri pada suhu lingkungannya kayak gitu. Jadi suhu ruangnya itu emang sudah diatur sebesar minus 25 derajat Celcius, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, karena itu untuk membuat si embrio ini bersosialisasi dengan suhu lingkungannya. Kemudian biji direndam dalam air bersih selama 4 hari. Selama 4 hari itu biji itu direndam, tapi setiap harinya airnya diganti ya teman-teman. Tujuan dari biji direndam itu adalah mengisi kembali air yang hilang selama pemanasan, kemudian mengaktifkan enzim dan mempercepat perkecambahan. Jadi setelah perendaman selesai, biji ditiriskan selama 24 jam sebelum masuk ke tahap inkubasi agar tidak terlalu basah. Karena kalau terlalu basah itu dapat menyebabkan pertumbuhan jamur. Tahap yang kelima yaitu inkubasi atau inkubasi perkecambahan atau germination room, di mana biji itu diletakkan di kotak yang steril gitu teman-teman. Kemudian setelah itu diletakkan di suhu ruangan sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapannya itu 80 sampai 90 derajat Celcius. Dalam waktu itu 30 sampai 40 hari hingga radikulasinya itu muncul. Jadi pada tahap inkubasi ini sudah bisa menjamin 80 sampai 90% itu biji berkecambah. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap ke-6 yaitu seleksi kecambah. Jadi kecambahnya itu dipilih berdasarkan kriteria, di mana kriterianya itu ada akar atau radikulanya itu sekitar panjang itu kurang lebih 2 sampai 3 cm. Kemudian plumula atau tunasnya itu mulai keluar dan tegak lurus, serta tidak ada jamur ataupun cacat. Jadi apabila sudah masuk ke tahap yang terakhir yaitu seleksi kecambah, jika kriterianya itu tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, maka kecambah tersebut gagal untuk masuk untuk ditanam di lahan, karena kecambah tersebut itu tidak lulus seleksi, tidak lulus kriteria yang sudah ditetapkan. Misalnya seperti akarnya itu kurang dari 2 sampai 3 cm, kemudian tunasnya itu tidak tegak lurus, kemudian bahkan yang lebih parahnya lagi itu pada kecambah itu muncul cacat ataupun terdapat jamur. Jadi itu tentu saja tidak lulus seleksi dan tidak dilanjutkan tidak ditanam di lahan, karena jika dilanjutkan itu dapat merusak tanaman. Jadi terdapat ciri-ciri kecambah kelapa sawit yang baik. Yang pertama itu ada akar lembaga atau radikula, itu dia harus putih bersih, panjang sekitar 2 sampai 3 cm, lurus dan juga kuat. Kemudian ada tunas lembaga atau plumula, itu mulai muncul, ujungnya berwarna kekuningan. Kemudian warna kecambahnya itu putih krim, tidak berjamur atau busuk keras tapi lentur. Selanjutnya teksturnya itu keras, kadar airnya itu kurang lebih 12 sampai 15%, jadi tidak terlalu kering. Jadi dalam proses tanaman kelapa sawit itu dimulai dari penyerbukan, kemudian masuk ke perkecambahan, itu semua tahapan-tahapan tersebut itu untuk menentukan bagaimana akhir dari buah yang akan dipanen nantinya. Makanya tahapan awal itu bagus, bertahap, maka akan menghasilkan buah yang baik juga gitu. Jadi dengan saling menjaga tahapan-tahapan setiap tahapannya,
itu mampu menghasilkan buah yang baik juga. Maka perbaikilah tahapan-tahapan awalnya agar mendapatkan hasil yang baik. Kemudian bertujuan untuk menghindari pertumbuhan jamur pada biji kelapa sawit. Jadi tahap yang kedua itu kan adalah penyimpanan awal. Bijinya itu disimpan di suhu 18 sampai 27 derajat Celcius. Tujuannya itu agar terhindar dari jamur, agar menjaga kelembapan dari si biji sawit tersebut, kayak gitu kan. Kemudian menyamakan tingkat kematangan dan juga menyiapkan biji untuk proses pematahan dormansi. Kemudian tambahkan bahwa sirkulasi udara harus baik dan biji disimpan di karung goni, bukan pada plastik yang tertutup ya teman-teman. Dan juga tujuannya apa? Balik lagi, tujuannya itu untuk agar supaya biji kelapa sawit itu tidak terkena serangan dari jamur. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pematahan dormansi, heat treatment atau pre-generation, di mana tahapan itu yang tahapan 3 itu terdiri dari proses yang pertama itu adalah biji dimasukkan ke dalam plastik berongga sebelum diproses selanjutnya. Kemudian biji dimasukkan ke dalam air selama 7 hari. Kemudian biji dimasukkan ke ruang pemanas dengan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius dan dengan kelembapan 60 sampai 70 derajat Celcius. Jadi pematahan dorminasi itu mulai dari biji yang dimasukkan ke dalam plastik berongga, kemudian setelah dimasukkan ke plastik berongga, biji direndam selama 7 hari, kemudian dimasukkan ke dalam ruang pemanas dan mengatur suhunya itu sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 70 derajat Celcius dalam waktu 60 sampai 80 hari, tergantung pada varietas bijinya. Kemudian biji kelapa sawit setiap 7 hari dikeluarkan dari ruang pemanas untuk diangin-anginkan selama 1-2 jam dan disiram untuk meningkatkan kadar airnya, lalu dikembalikan ke ruang pemanas. Jadi setiap di dalam ruang pemanas itu, setiap sudah 7 hari berada di ruang pemanas itu, bijinya itu dikeluarkan dari ruang pemanas, kemudian dijemur atau diangin-anginkan. Setelah itu disiram lagi dengan air untuk menjaga kadar air pada bijinya. Kemudian setelah disiram air, dimasukkanlah lagi ke dalam ruang pemanas. Kemudian selama proses ini enzim-enzim dormanasi diaktifkan, kulit biji lunak dan embrio mulai aktif bernapas. Jadi suhunya itu tidak boleh lebih dari 42 derajat Celcius karena mengakibatkan embrio mati. Dan jika terlalu rendah, jika suhunya itu kurang dari 35 derajat Celcius, itu mengakibatkan dorminansinya itu pecah. Selanjutnya tahap yang keempat itu ada pendinginan dan juga perendaman atau cooling. Jadi setelah pemanasan selesai, biji didiamkan selama 5 hari pada suhu ruang minus 25 derajat Celcius. Kenapa setelah dari ruang pemanas dikeluarkan kemudian didiamkan di suhu dengan ukuran minus 25 derajat Celcius itu untuk memberikan waktu bagi si embrio ini untuk menyesuaikan diri pada suhu lingkungannya, kayak gitu. Jadi suhu ruangnya itu emang sudah diatur sebesar minus 25 derajat Celcius, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, karena itu untuk membuat
si embrio ini ber, ber, bersosialisasi dengan suhu lingkungannya. Kemudian biji direndam dalam air bersih selama 4 hari. Selama 4 hari itu biji itu direndam, tapi setiap harinya airnya diganti ya teman-teman. Tujuan dari biji direndam itu adalah mengisi kembali air yang hilang selama pemanasan, kemudian mengaktifkan enzim dan mempercepat perkecambahan. Jadi setelah perendaman selesai, biji ditiriskan selama 24 jam sebelum masuk ke tahap inkubasi agar tidak terlalu basah. Karena kalau terlalu basah itu dapat menyebabkan pertumbuhan jamur. Tahap yang kelima yaitu inkubasi atau inkubasi perkecambahan atau germination room, di mana biji itu diletakkan di kotak yang steril gitu teman-teman. Kemudian setelah itu diletakkan di suhu ruangan sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapannya itu 80 sampai 90 derajat Celcius. Dalam waktu itu 30 sampai 40 hari hingga radikulasinya itu muncul. Jadi pada tahap inkubasi ini sudah bisa menjamin 80 sampai 90% itu biji berkecambah. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap ke-6 yaitu seleksi kecambah. Jadi kecambahnya itu dipilih berdasarkan kriteria, di mana kriterianya itu ada akar atau radikulanya itu sekitar panjang itu kurang lebih 2 sampai 3 cm. Kemudian plumula atau tunasnya itu mulai keluar dan tegak lurus serta tidak ada jamur ataupun cacat. Jadi apabila sudah masuk ke tahap yang terakhir yaitu seleksi kecambah, jika kriterianya itu tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, maka kecambah tersebut gagal untuk masuk untuk ditanam di lahan karena kecambah tersebut itu tidak lulus seleksi, tidak lulus kriteria yang sudah ditetapkan. Misalnya seperti akarnya itu kurang dari 2 sampai 3 cm, kemudian tunasnya itu tidak tegak lurus, kemudian bahkan yang lebih parahnya lagi itu pada kecambah itu muncul cacat ataupun terdapat jamur. Jadi itu tentu saja tidak lulus seleksi dan tidak dilanjutkan tidak ditanam di lahan, karena jika dilanjutkan itu dapat merusak tanaman. Jadi terdapat ciri-ciri kecambah kelapa sawit yang baik. Yang pertama itu ada akar lembaga atau radikula, itu dia harus putih bersih, panjang sekitar 2-3 cm, lurus dan juga kuat. Kemudian ada tunas lembaga atau plumula, itu mulai muncul, ujungnya berwarna kekuningan. Kemudian warna kecambahnya itu putih krim, tidak berjamur atau busuk keras tapi lentur. Selanjutnya teksturnya itu keras, kadar airnya itu kurang lebih 12-15%, jadi tidak terlalu kering. Jadi dalam proses tanaman kelapa sawit itu dimulai dari penyerbukan, kemudian masuk ke perkecambahan, itu semua tahapan-tahapan tersebut itu untuk menentukan bagaimana akhir dari buah yang akan dipanen nantinya. Makanya tahapan awal itu bagus, bertahap, maka akan menghasilkan buah yang baik juga gitu. Jadi dengan saling menjaga tahapan-tahapan dengan menjaga setiap tahapannya itu mampu menghasilkan buah yang baik juga. Maka perbaikilah tahapan-tahapan awalnya agar mendapatkan hasil yang baik.
Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi perkecambahan pada komoditas kelapa sawit. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.